Ada nggak merasa apakah pilihan saya hari ini sebuah kesalahan yang harus segera saya perbaiki? Pilihan mana? Menjadi bagian dari pemerintahan, tidak pernah bagian dengan Pak Jokowi gitu ya. Gini, saya tidak pernah menjadi bagian dari pemerintah Pak Jokowi ya. Saya bukan Ya. salah satu menteri ya. Waktu Pak Jokowi saya itu tidak Oh, DPR. berarti nggak setuju dengan Wapres? Apa tuh? Dengan Wapres, Apa gimana tuh? Pak Gibran bahwa muncul dari putusan MK yang bermasalah. Ya, gini, saya tidak dalam posisi untuk menilai putusan MK ya. Saya tidak dalam posisi itu. Saya tidak dalam posisi itu. Saya pejabat negara, tugasnya wajib Sebagai pemikir kritis. apa tuh? Ya, tentu saja itu ada debat dan kontra ya, debat dan kontra, dan itu kita hargai. Kita hargai. Saya bisa memahami, tapi posisi hukum pada akhirnya saya adalah sebagai eksekutif adalah pelaksana hukum. Posisi saya adalah mengamankan itu. Saya bukan lawmaker, saya bukan anggota DPR lagi, tapi saya adalah policy maker. Policy maker. Jadi bahkan apapun putusannya, secara hukum kita harus hargai. Kritiknya juga tidak boleh dihambat juga. Gak ada masalah perdebatan seperti itu, diskusi seperti itu, kamu punya pikiran-pikiran seperti itu. Meskipun saya berpikir juga, saya pernah bicara juga sama Pak Gibran. Mas Gibran, selama orang memenuhi syarat, tidak ada masalah. Secara hukum iya, secara historis ya. Tapi perlu juga diingat, saya sampaikan juga pada orang yang Mas Gibran, pasti akan menimbulkan problem. Dan mudah-mudahan Pak Gibran kuat. Kalau kemudian terus dipertanyakan legitimasinya. Selama tidak mengganggu, jalankan. Selama secara personal saya nggak ngomong ke Pak Gibran ke salah satu timnya. Kalau sampai mengganggu, Pak Gibran juga adalah manusia yang berakhir di tenang. Silahkan pikirkan yang terbaik. Tapi bahwa hukum sudah menempatkan Mas Gibran sebagai wapres. Oke? Jalankan itu dengan baik. Jadi jangan sampai mengganggu. Saya sampaikan ke salah satu timnya begitu. Saya sampaikan gitu. Karena tidak setiap orang masih semuda itu dapat gempuran sebaik mungkin. Yang menurut saya gempurannya nggak kalah dahsyat dari waktu saya juga gitu kan dulu tahun 90-an kan. Untungnya saya selamat gitu kan. Ya itu kan RI 2 bukan remeh-temeh jabatan itu. Kemarin ada berbagai peristiwa dan Mas Budi dibicarakan. Ya. Terutama yang di UGM kemarin. Di perspektifku, Mas Budi silakan bantah ya. Mas Budi kok ikut kecentilan datang ke UGM gitu ya. Sementara UGM adalah pusat aksi gerakan. Salah satu lah ya. Orang sedang marah didatangi, orang sedang kecewa didatangi itu kan digerakkan nggak strategis gitu. Kayaknya kejebak totpol deh. Enggak lah. Karena kita diundang. Oke. Jadi kan totpol itu kalau nggak keliru, ada sudah bikin acara di Unsud. Ya. Sudah pernah bikin acara di UNS, ada Pak Daryono dan Pak Nusron. Saya sendiri sudah diundang ke berbagai kampus, di berbagai daerah juga sudah. Bukan semua kampus, tapi juga ke kelompok petani, segala macam. Jadi bagi saya acara di UGM adalah salah satu dari berbagai macam acara undangan yang harus saya datangin sebagai penghormatan, apalagi saya pernah kuliah di sana. Itu. Terus kedua, kok kecentilan datang, kenapa nggak ngitung? Yes. Menarik ya. Ini menarik ya. Saya ini dari zaman Gus Dur, terutama setelah saya keluar penjara oleh Gus Dur, waktu itu saya dukung pemerintah Gus Dur, PRD dukung pemerintah Gus Dur. Yang menarik adalah kita juga dapat undangan loh dari oposan Gus Dur, dari HTI, dari kelompok-kelompok gerakan Islamis yang lain. Itu ada 3 kali deh. Dan menariknya nih, mereka itu dari pendukung Gus Dur, terutama dari PRD, kami salah satunya adalah satu dari sedikit yang suka diundang untuk berdialog, merayakan perbedaan. Kamu bayangkan dong, teman-teman HTI, teman-teman FPI, ada teman-teman dari KISDI, dulu ada namanya KISDI. Kita diskusi. Ada di, saya lupa ada bertempat, ada di Blok M salah satunya, agak terbatas, ada dan 2 diskusi di agak besar pada waktu itu. Saya datang. Dan sekeras-kerasnya mereka, sekeras-kerasnya kita tahu lah, dulu oposisi Gus Dur keras sekali, ideologis loh posisinya. Ya. Dan mereka melihat saya PRD, wah gawat nih, sosialis kiri nih. Kenapa yang terjadi? Sekeras-kerasnya di lapangan, kami bersepakat pada satu hal. Ruang perbedaan ini harus dirawat. Berdebat keras. Tidak ada penggerebekan, tidak ada pengusiran. Mereka bukan orang liberal, mereka orang konservatif secara ideologis.
tapi mereka menjaga nilai paling minimum dari tradisi liberal. Saya suka kata-katanya Voltaire. Saya juga bukan orang liberalis. Kata filsuf Prancis Voltaire ngomong kayak gini. Saya nggak setuju apa yang kamu katakan. Tapi saya akan perjuangkan dan akan bela hakmu mengatakan itu. Orang konservatif bisa menjaga nilai-nilai minimum. Dan saya bukan orang liberalis, saya juga sepakat dengan itu. Prinsip liberal yang saya junjung tinggi. Jadi saya nggak menyangka bahwa di UGM, nih akan terjadi seperti itu. Saya nggak menyangka, tapi oke. Berhakkah kami sebagai anak-anak muda yang membaca Budiman Sujatmiko kecewa ketika El Comandante pulang perang dan perangnya jadi berbeda? Apa yang berbeda? Kalau menurut saya nggak berbeda ya. Kita membawa value yang sama. Nggak, dalam pengertian. Kita tidak sedang berdebat perspektif Mas Budi soal apa itu dengan perspektif teman-teman UGM soal apa itu. Oke. Tapi saya ingin tanya, berhakkah kami sebagai anak-anak muda? Berhak. Oh, itu hak demokratis. Saya tidak dalam posisi melarang orang kecewa. Saya tidak punya hak sejarah, saya tidak punya otoritas moral, saya tidak punya rekaman jejak apapun yang berhak melarang orang kecewa. Tidak. Keren. Menarik. Tidak dong. Menarik pertanyaan selanjutnya, Mas. Kenapa sih harus sama Pak Nusron? Lah, saya kan diundang, Pak Ferry kan. Budiman Sujatmiko kan pikir dia orang nanti akan menimbulkan keributan dibandingkan Mas Nusron. Berapa? Oh, dia bilang, kami datang ke sini di kampus yang 2 calon presidennya kami kalahkan. Itu kan bisa menimbulkan. Kan harusnya Mas Budi Ferry. nggak strategis nih. Ferry. Saya misalnya diundang ke sebuah pernikahan. Saya kan bukan orang baperan yang akan ngomong pada pengundang, gua mau datang asal itu nggak mau datang. Good answer. Tapi sebagai orang yang menerima undangan yang baik, masih ada Nusron di dalam. Saya tunggu dulu keluar. Saya salah. Ada apa dengan Nusron? Dia Menteri ATR BPN. Iya. Tema-tema agraria yang saya geluti sejak lama juga. Apa masalahnya? Mas Budi itu pasti sangat sensitif dengan potensial menimbulkan gejolak. Mas Nusron harus diakui punya diksi yang bisa menimbulkan gejolak. Come on Mas Budi, jujur aja itu. Ini potensial. Dalam hati Mas Budi, ini potensial menimbulkan keributan. Buktinya di Purwokerto Pak Nusron aman, di UNS aman. Enggak, tapi gini. Ya karena saya tidak bakal tidak berpikir ada yang faktor itu. Karena di Purwokerto tidak ada calon presidennya. Di UGM ada 2 katanya. Kalah lagi. Saya justru puji kan. Saya datang ke kampus di mana presiden sebelumnya dari kampus ini, calon presiden 2 dari kampus ini, saya bilang ya. Ketua Umum Muhammadiyah dari kampus ini, Ketua Umum PBNU dari kampus ini. Iya, bukan Mas Budi. Saya ingin mengatakan bahwa kampus ini, saya bilang, kampus ini kayak Harvard-nya Indonesia. Iya, bukan Mas Budi. Itu kan tidak menimbulkan. Sorry yang ITB ya. ITB ya. Itu kan yang jelas ITB gua presiden pertama. Sama yang keberapa? Habibie sebentar ya. Enggak, bukan Mas Budi. Mas Budi tidak melihat rekan berbicara yang potensial menimbulkan keributan. Kalau narasi Mas Budi bilang bahwa kalau diundang kawinan saya datang, nggak mungkin saya melihat siapa yang diundang yang lain. Saya nggak mungkin yang pengundang aku datang kan bisa. Ketika Pak Nusron sedang salaman dengan pengantin, Mas Budi nunggulah dulu di luar. Nanti baru masuk. Ada apa dengan Pak Nusron? Pak kolega saya. Dia Menteri ATR BPN ngurusin petani. Budiman Sujatmiko muji itu sebagai tamu yang baik. Ini kampus top, calon pimpinan. Pak Nusron sebaliknya malah bilang, ini orang-orang yang kami kalahkan. Itu kan memicu riak-riak. Gimana sih orang datang? Saya tidak percaya mahasiswa UGM senaif dan sebaperan itu. Makanya saya bilang sebuah pernyataan seperti itu, menurut saya itu akan menjadi diskusi yang baik. Makanya saya bilang kalau saya jadi peserta mahasiswa UGM saat Q&A asal tanya jawab yang terjadi, saya akan bilang, coba Pak Nusron UI ya. UI sudah punya presiden berapa ya? Kenapa tidak ditanyakan itu? Kenapa malah menjadikan sarana kebijakan? Saya tidak percaya mahasiswa UGM sebaper itu, secauvinis itu, saya nggak percaya. Mahasiswa saya nggak percaya UGM tidak kebaperan. Bagi saya mahasiswa UGM sedang di keren-kerennya. Persis era Budiman Sujatmiko sedang keren-kerennya ketika itu. Yang ada adalah yang adalah 3 pejabat ini, senior-senior ini sedang kecentilan aja bagi saya. Kalau saya memenuhi di waktu yang salah. Saya memenuhi undangan, tapi itu nggak dialog sih menurut saya. Kalau dialog kan harusnya ada 2 dari pemerintah, ada yang 2 yang tidak. Itu kan
Total politik yang bikin ya. Iya, iya. Memang total politik. Saya sih gini. Kata Panji, cut the stupid thing. Saya gini, itu acara orang dan saya diundang. Yes. Diundang ke sebuah acara dan saya ada jadwal, saya ada waktu dan ini bicara soal ya tentu saja banyak hal krusial, banyak current issues, burning issues yang menarik untuk didialogkan. Yes, yes. Toh ya pada waktu acara dibuka Pak moderatornya salah satu bertanya dulu, ini yang disuruh hadir ini berapa yang ikut demo kemarin? Mayoritas angkat tangan. Saya berpikir, oke, saya ada di ruangan yang benar. Oke. Kalau misalnya mayoritas adalah pendukung presiden, pendukung pemerintah, saya ada di ruangan yang salah. Karena niat saya berdialog nih. Dialog bersama orang yang sudah setuju, apa enaknya? Saya punya prinsip gini, Ferry. Kalau kamu datang ke sebuah ruangan dan punya ide, dan mayoritas orang di ruangan itu sudah setuju, kamu masuk ke ruangan yang salah. Kalau kamu punya ide dan masuk ke sebuah ruangan, mayoritas tidak setuju dengan idemu, dan ketika kamu keluar, mereka masih tidak setuju, kamu melakukan hal yang salah juga.